Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa soal yang ada di LKS pada halaman 73 dan 74 ya. Nah, di sini saya akan bahas yang nomor 21 terlebih dahulu. Diketahui suku banyak fx, x kurang 4 pangkat 3 ditambah x tambah 2 pangkat 2 ditambah 6x dikurang 5, maka tentukan suku tetapnya. Jadi, suku tetap itu sama saja dengan konstanta. Oke, jadi karena dia sama dengan konstanta, perhatikan. Di sini kan dia bentuknya ada yang berpangkat seperti ini. Jadi, jangan terkecoh karena dia konstanta, cukup kalian lihat yang di belakang sini saja itu salah ya, karena di sini masih ada bentuk yang harus kita sederhanakan sehingga nanti dia akan muncul konstanta juga gitu kan. Nah, jadi cukup kalian lihat karena konstanta itu biasanya terletak hanya di belakang sini ya, yang tidak memiliki variabel. Itu kita selesaikan. Jadi untuk yang x kurang 4 pangkat 3 ini, konstantanya itu nanti itu adalah min 4 pangkat 3 yang dari sini. Lalu yang ini kan plus nih. Jadi kita tulis plus, dan 2-nya ini juga dia positif. Maka langsung kita tulis 2 pangkat 2. Sedangkan ini kan dia bentuknya ada variabel, otomatis dia bentuk sudah sederhana dan bukan konstanta. Jadi kita abaikan, dan min 5-nya ini kita tulis kembali di sini. Karena min 5 ini adalah konstanta, tapi belum selesai. Karena kita harus menyelesaikan bentuk yang berpangkat ini dulu. Nah, kita pangkatkan min 4 pangkat 3 itu sama dengan min 64 ya. Karena dia bentuk negatif yang berpangkat ganjil, maka hasilnya nanti negatif. Terus ditambah 2 pangkat 2 itu 4, dikurang 5. 4 kurang 5 itu min 1. Jadi min 64 dikurang 1 itu min 65. Jadi konstanta dari fx ini adalah min 65. Sekarang kita bahas soal nomor 22, yaitu diketahui fx dan gx. Nah, seperti yang ada di soal, tentukan hasil penjumlahan dari fx dan gx. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini, itu bisa kalian tuliskan dalam bentuk menyusun, ya, bersusun. Nah, di sini fx-nya, karena x pangkat 2-nya ini tidak ada, sedangkan gx-nya itu ada x pangkat 2, maka nanti kita beri space seperti ini, diberi jarak, lalu gx-nya kita tulis bersusun, jadi dia harus sejajar. Karena gx itu dimulai dari x pangkat 3, maka dia harus berada di bawah x pangkat 3 yang fx seperti ini. Jadi harus disusun sesuai dengan pangkat variabelnya. Jadi nanti ini kita jumlahkan hasil penjumlahan, maka kita jumlah fx tambah gx itu sama dengan, nah karena x pangkat 4 itu dia tidak memiliki teman, maka dia turun tetap seperti ini. Setelah itu min 2 ditambah 1 ya, min 2 ditambah 1 min 1, jadi tulis min x pangkat 3. Lalu di sini 0 ya, 0 ditambah min 1, min 1 tetap. Terus min 4 ditambah 7 itu positif 3x. Sedangkan ini positif 3 ditambah negatif 5 itu sama aja dengan min 2 ya. Jadi ini adalah jawabannya. Untuk di pilihan gandanya dia tidak memiliki opsi. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 28. Suatu suku banyak bila dibagi oleh x tambah 2 bersisa min 13 dibagi oleh x kurang 3 itu bersisa 7. Nah, suku banyak tersebut bila dibagi oleh x kuadrat dikurang x dikurang 6, maka sisanya itu berapa? Ini kita menggunakan teorema sisa. Ingat bahwa teorema sisa itu nanti Sx-nya ya, itu dia sama dengan AX tambah B atau PX tambah Q, seperti itu ya. Jadi karena pembaginya itu X plus 2 ya, yang pertama X plus 2 itu sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan min 2. Jadi ingat, kita tinggal substitusikan, karena ingat ya, Fx ya, kalau kita substitusikan nilai pembagi X-nya, pembaginya ini ya, ke fungsi fx itu dia nilainya sama dengan sisanya. Jadi kita tinggal substitusikan saja. Jadi sx, x-nya kita ganti dengan min 2, s min 2 itu sama dengan a dikali min 2 ditambah b, dimana s min 2 atau sisa daripada x tambah 2 itu nilainya sama dengan min 13. Jadi kita tulis min 13 sama dengan 2, min 2 kali a itu min 2a ditambah B. Nah, ini kita sebut persamaan pertama. Terus, pembagi yang kedua itu X tambah 3. X kurang 3. Nah, sama dengan 0, maka X-nya sama dengan positif 3. Jadi, S positif 3 sama dengan A dikali 3 ditambah B. Dengan sisanya itu nilainya sama dengan 7.
Jadi sini 7 sama dengan 3A ditambah B. Ini persamaan yang kedua. Kalau sudah kita peroleh persamaan dan 1 dan 2 ini, maka untuk mencari nilai A dan B, karena dia dua variabel, maka bisa kita eliminasikan serta substitusikan selanjutnya. Jadi nanti di sini min 2A tambah B, min 2A ditambah B sama dengan min 13. Ini saya balik, boleh ya posisinya dibalik. Lalu di sini 3A ditambah B sama dengan 7. Terus kita eliminasikan langsung karena ada variabel yang sudah sama ya. Koefisiennya sudah sama, yaitu B1 ini. Nah, ini habis nih B-nya. Sisanya min 2A dikurang 3A sama dengan min 5A sama dengan min 13 dikurang 7 min 20. Sehingga A-nya itu sama dengan min 20 per min 5, yaitu sama dengan 4 ya. A-nya sama dengan 4. Nah, karena sudah kita peroleh nilai A, maka bisa kita substitusikan ke salah satu, substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2 yang menurut kalian itu gampang. Misalkan ke persamaan 1 ya, jadi min 13 sama dengan min 2 kali A-nya, atau saya tulis dulu persamaan satunya, plus B, seperti ini, min 13 sama dengan min 2 kali A-nya itu 4 ditambah B. Jadi nanti di sini min 13 sama dengan min 8 ditambah B, maka min 13 ditambah 8 sama dengan B. Sehingga kita peroleh nanti B-nya, min 13 tambah 8 itu sama dengan min 5. Ya. Nah, B-nya itu sama dengan min 5. Sehingga kesimpulannya, sisa pembagian daripada X kuadrat dikurang X dikurang 6 itu sama dengan tadi AX tambah B, ya kan rumusnya. Jadi kita ganti nih. Jadi SX sama dengan A-nya kita ganti dengan 4. X tambah B-nya itu min 5. Maka ini kita sederhanakan jadinya 4X kurang 5. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 30. Jika HX sama dengan X kuadrat tambah X dikurang 6 adalah faktor dari GX sama dengan 2X pangkat 3 ditambah AX kuadrat tambah BX tambah 6, maka nilai A adalah. Nah, karena dia HX itu adalah faktor daripada GX, maka nanti sisa pembagian dari GX itu ya oleh HX itu nanti sama dengan 0 nilainya. Jadi bisa kita cari dengan cara memfaktorkan terlebih dahulu HX-nya. Jadi HX itu kan sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Jadi kita faktorkan ini sehingga nanti kita peroleh X perkalian yang negatif 6 itu 3 dan 2 ya. Karena kalau ini ditambah itu positif 1, maka ini plus, ini min. Nah, sehingga nanti kita peroleh X-nya sama dengan 0, maka X yang pertama itu sama dengan min 3. Nah, X sama dengan min 3 ini kita substitusikan ke GX ya, karena tadi diingat bahwa Fx1 itu sama dengan sisanya ya. Jadi kalau suatu nilai X dari pembagi ya, itu disubstitusikan ke fungsi suku banyaknya, maka nanti nilainya sama dengan sisa dari pembagian suku banyak tersebut. Jadi nanti GX-nya tadi kan sama dengan 2X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX ditambah 6. Nanti kita ganti di sini X-nya dengan min 3. Sehingga nanti kita peroleh di sini 2 kali min 3 pangkat 3 ditambah A kali min 3 pangkat 2 ditambah B kali min 3 ditambah 6. Ya. Nah, di sini nilainya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia adalah faktor dari GX. Nah, kalau dia merupakan faktor dari GX, otomatis sisanya pasti 0. Ya. Jadi nanti di sini 0. Karena itu tadi alasannya min 3 pangkat 3 itu min 27. Jadi 2 dikali min 27 ditambah A dikali 9 ditambah, ini bisa langsung min 3 kali B min 3B ditambah 6. Nah, ini angkanya 27, 9, 3, min 6 ini itu bisa kita perkecil. Kita bagi dengan 3 ya. Jadi nanti di sini 0 bagi 3 itu 0. 2 ini karena dikali, jadi cukup salah satu, 2 bagi 3 atau min 27 bagi 3. Jadi di sini yang akan saya bagi itu adalah min 27-nya. Min 27 bagi 3 itu min 9. Ya, ditambah 3 bagi 9, 9 bagi 3 itu 3. Jadi nanti di sini saya balik langsung 3A, kayak gitu. 3 bagi 3 itu 1 ya. Jadi di sini cukup ditulis B. 6 bagi 3 itu plus 2 di sini ya. Jadi nanti kita sederhanakan. Ya, 3A kurang B itu tetap di sini, 3A kurang B tetap 2 dikali min 9
itu adalah min 18. Min 18 tambah 2 itu sama dengan min 16. Nah, min 16 pindah ruas jadinya positif 16 ya. Nah, lalu ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Oke, dengan cara yang sama ya, kita akan menyelesaikan yang x kurang 2 ini. Jadi nanti x kurang 2-nya itu sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai x-nya sama dengan 2. Kita substitusikan di sini, x-nya kita ganti jadi 2, 2 kali 2 pangkat 3 ditambah a dikali 2 pangkat 2 ditambah b kali 2 ditambah 6. Ya, jadi nanti di sini karena dia faktor tadi, nilainya sama dengan 0. 2 pangkat 3 itu 8 kali 2 itu 16, ditambah 2 pangkat 2 itu 4, jadi 4a, ditambah 2b, ditambah 6. Nah, sama kayak tadi, itu bisa kita perkecil, sederhanakan dengan cara membagi dengan 2 ya. Kita bagi dengan 2, jadi 16 bagi 2 itu 8, 4a itu dibagi 2 jadi 2a, 2b dibagi 2 itu sama dengan b, 6 bagi 2 itu 3. Nah, kita sederhanakan, jadinya di sini 2a ditambah b. 8 tambah 3 itu 11, ya kan? 11 pindah ruas jadi min 11. Seperti ini adalah persamaan yang kedua. Sehingga nanti kita bisa cari nilai daripada A dan B-nya dengan cara menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, jadi tadi persamaan yang pertama itu adalah 3A dikurang B. 3A kurang B itu sama dengan 16 ya. Terus persamaan yang kedua yang kita peroleh di sini itu adalah 2A ditambah B sama dengan min 11. Nah, kita tambahkan di sini karena ingin menghilangkan B. B kebetulan sudah sama, tapi tandanya satu positif dan satu negatif, maka nanti di sini penghubungnya adalah penjumlahan ya. Kalau tanda berbeda maka ditambah, tapi kalau tandanya di sini itu dia sama, itu dikurang. Jadi nanti 3A ditambah 2A itu sama dengan 5A, sama dengan 16 ditambah min 11 itu positif 5, sehingga A-nya itu sama dengan ya 5 bagi 5, yaitu sama dengan 1. Jadi nilai A-nya adalah 1. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 31. Jika fx 4x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3 ditambah 13x pangkat 2 dikurang 8x tambah b dibagi dengan 2x tambah 1, maka akan menghasilkan sisanya sama dengan 6. Tentukan nilai daripada b. Jadi, ya, seperti yang tadi, ya, sisa itu sama dengan hasil dari substitusi nilai x pada pembagi. Jadi kita menggunakan itu saja, atau bisa juga menggunakan metode Horner. Jadi terserah kalian. Ya, asal sisanya itu nanti kita sama dengan 6 ya. Jadi di situ kan dia 2x, pembaginya 2x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga nanti kita peroleh di sini x-nya sama dengan min setengah. Positif 1 pindah jadi negatif, 2 ini pindah jadi pembaginya. Jadi per 2 seperti ini. Untuk menyelesaikan soal nomor 31 ini kita menggunakan metode Horner. Jadi x-nya itu kan nilainya sama dengan min setengah ya, tetap. Terus nanti koefisiennya kita taruh di sini 4, min 12, 13, min 8, dan B. Terus nanti kita tambahkan hasilnya. X-nya sama dengan min setengah. Jadi 4 ini turun, 4 dikali min setengah berarti 4 bagi 2 tuh. 2, min 2 di sini, ditambahkan min 14. 14 bagi 2 itu berarti min 7. Min kali min kan plus ya. Jadi positif 7 di sini. Ini ditambahkan 20, 20 bagi min setengah, itu, 20 kali min setengah, itu min 10 ya. 8 ditambah min 10 min 18, 18 dibagi 2 itu positif 9. Nah, jadi nanti B-nya sama dengan, B-nya ditambah dengan 9, itu adalah sisanya. Nah, karena sisanya itu tadi sama dengan B tambah 9, nilainya itu sama dengan 6, ya. Jadi 6 sama dengan B ditambah 9. Jadi 6 kurang 9 sama dengan B. Berarti B-nya sama dengan min 3. Jadi